Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat terlilit utang, seorang pegawai toko emas di Singaparna, Tasikmalaya nekat mencuri emas senilai 100 juta rupiah. Tewaskan seorang pemuda saat tawuran, Polresta Bogor Kota menangkap 2 orang tersangka. Restoran Boga Bahari yang ada di ruas Pantura Subang sajikan menu gombyang kepala ikan mayung berbumbu kuning. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang mafia tanah dengan modus mampu membuat sertifikat tanah dibekuk unit Reskrim Polsek Cicurug Kabupaten Sukabumi. Polisi menyita dokumen palsu, bukti transfer, buku tabungan, serta kartu ATM sebagai barang bukti. Odi Wahyudin, tersangka kasus penipuan mafia tanah dengan modus membuatkan sertifikat tanah, ditangkap anggota Polsek Cicurug Kabupaten Sukabumi. Tersangka melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai 70 juta rupiah milik korban Burhanuddin. Kasus penipuan ini berawal Agustus 2023 lalu di rumah korban di Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Saat itu, tersangka mengaku bisa menguruskan sertifikat rumah milik korban dengan biaya sebesar 70 juta rupiah. Korban pun menyanggupi tawaran tersebut, namun setelah menunggu beberapa bulan, Odi menghilang. Akibatnya, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Tersangka yang diringkus di rumah kontrakannya rupanya dikenal sebagai mafia tanah dan kerap membuat sertifikat tanah palsu untuk menipu korbannya. Menjadi modus operandi terjadinya penipuan adalah bukti pendaftaran di kantor BPN tersebut diberikan oleh tersangka O kepada korban B. Karena sudah diberikan tanda bukti telah didaftar, korban percaya bahwa prosesnya berlanjut, sehingga memberikan biaya total keseluruhan dengan iming-iming pengurusan yang lain sebesar 70 juta rupiah. Kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut karena diduga tersangka adalah bagian dari jaringan mafia tanah. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polisi melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Muhammad Rauf, remaja berusia 13 tahun asal Subang, yang mayatnya ditemukan dalam kondisi tangan terikat di saluran irigasi Desa Bugis, Kecamatan Ancatan, Indramayu. Rekonstruksi menghadirkan ketiga tersangka, yakni ibu korban, sang paman, dan kakek korban pada Rabu siang. Rekonstruksi awal dilakukan petugas di tempat awal korban dianiaya, yakni di rumah korban yang berada di Desa Parigumulya, Kecamatan Cipunegara, Subang. Dalam rekonstruksi, polisi menghadirkan ketiga tersangka, Nurhani, ibu kandung korban, Warim, kakek korban, serta Suganda, paman korban. Dalam rekonstruksi tergambar bagaimana korban tiba di rumah, kemudian dianiaya ketiga tersangka di dalam rumah. Korban dianiaya karena dianggap nakal dan kerap mencuri. Ibu korban kemudian meminjam sepeda motor untuk membawa sang anak yang terluka dan membuangnya di aliran sungai di wilayah Indramayu dalam kondisi tangan terikat dan masih hidup. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 112 adegan. Awal mula korban memasuki rumah itu melewati genteng, kita duga melewati genteng berdasarkan keterangan para tersangka. Kemudian di dalam rumah kita mempraktekkan kejadian, menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa penganiayaan, alat-alat apa saja yang digunakan, kemudian peran para saksi. Apa bang? Para tersangka. Alat eksekusinya apa bang? Alat eksekusinya ada rotan, ada kayu, kemudian ada gergaji. Diberitakan sebelumnya Muhammad Rauf, remaja berusia 13 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di saluran irigasi Blok Sukajadi, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Rabu 4 Oktober lalu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, polisi menetapkan 3 tersangka pembunuhan, yakni ibu kandung, paman, dan kakek korban.
Ketiganya dijerat pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 15 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Aris Ilyas, warga Singaparna, Tasikmalaya ditangkap polisi karena dituduh telah mencuri emas dari sebuah toko emas. Tersangka adalah pegawai toko emas tersebut yang gelap mata akibat terlilit hutang. Tersangka Aris Ilyas ditangkap polisi karena dituduh mencuri di sebuah toko emas di Singaparna, Tasikmalaya. Di tangan tersangka, polisi menyita perhiasan emas dengan nilai mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Pencurian ini pertama kali dilaporkan pemilik toko emas yang tokonya dibobol maling dan sejumlah perhiasan emas hilang. Namun tak ada kerusakan pada pintu ataupun atap bangunan sehingga muncul kecurigaan pencuri dilakukan oleh orang dalam atau pegawai toko. Tersangka Aris diketahui sempat meminjam kunci toko dengan alasan mengambil barang miliknya yang ketinggalan. Namun setelah kejadian itu malah emas di toko yang hilang. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terlilit utang. Karyawan dari toko emas tersebut, ya, beraninya pelaku pura-pura ya, meminjam kunci toko dengan alasan ada barang yang tertinggal. Ya, karena desakan ekonomi yaitu tersangka ini banyak memiliki utang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus 2 tersangka dalam tawuran antar kelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas di Cipaku, Kota Bogor, Minggu dini hari. Tawuran diduga dipicu adu gengsi antar kelompok. Membawa berbagai jenis senjata tajam, sejumlah pemuda saling serang di Jalan Raya Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Minggu dini hari. Mereka juga sengaja merekam ulahnya tersebut sebagai bentuk eksistensi kelompok. Dalam tawuran tersebut, anggota salah satu kelompok tewas di perjalanan menuju rumah sakit akibat luka bacok di bagian kepala. Korban gagal menyelamatkan diri lantaran kelompoknya kalah jumlah dibandingkan kelompok lawan. Aparat Polresta Bogor Kota menangani kasus ini meringkus 2 tersangka, Rizky Ramadan dan Muhammad Rosadi, dengan tuduhan membacok korban dan kepemilikan senjata tajam. Diduga tawuran ini dipicu adu gengsi antar kedua geng setelah berinteraksi melalui media sosial. Motifnya adalah ada rasa bangga, ya, ada rasa kebanggaan ketika mereka dianggap hebat di lingkungannya. Nah, ini ancaman hukuman 12 tahun penjara ya, bagi para pihak, para tersangka tersebut. 2 kelompok ini melakukan kesepakatan bersama, janjian, ya, ketemuan, tawuran, ya, dan salah satu pihak melakukan penganiayaan terhadap pihak korban. Nah, korban dilakukan penganiayaan terkena di bagian kepalanya, ya, menyebabkan kehabisan darah dan meninggal dunia. Selain menangkap 2 orang tersangka, polisi juga menyita barang bukti berbagai jenis senjata tajam hingga stik golf. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.